kami akan menjelaskan tentang sifat wajibnya Allah 20 yang ada di dalam diri kita masing-masing. Tetapi sebelumnya perlu diketahui bahwasanya sifat di dalam diri kita manusia itu ada dua. Nanti 20 dimasukkan dua sifat. Iki wis mesti Bapak Ibu. Insan manusia itu ada jasad, ada ruh, ngoten nggih? Lah sifat 20 itu kita manusia, ruh kita itu dikasih Allah sifat basariyah. Dua adalah sifat basiroh. Basariyah, basiroh. Basariyah ini ada nafsu dua. Nafsu dua. Satu namanya nafsu nafsiyah. Dua nafsu amaroh. Yang basari, yang basiroh ada nafsu lawamah. Ya ada yang alawamah, wong Jawa gampangan. Yang ketiga, yang keempat adalah mutmainnah. Dulur papat iki ada di dalam diri kita. Ya. Kita tidak akan pernah bertemu terhadap dulur papat iki apabila kita tidak kholwat atau kita tidak uzlah, tidak mujahadah. Lah dulur papat iki sipate macem-macem. Yang nafsiyah, nafsu nafsiyah ambek amaroh itu selalu mengajak roh ini Bapak Ibu melalaikan terhadap Allah. Innan nafsa la amaratum bisu illama rohima robbi. Nafsu luru iki ngejalali. Jangankan kita di luar aktivitas sholat 5 waktu, di dalam sholat 5 waktu pun nafsu itu membikin roh ini lalai pada Allah. Yang dimaksud lalai, ruh sampean, hati sampean iki tidak sadar bisanya takbir, ruku, sujud, duduk, membaca Fatihah dan lain sebagainya. Di situ ada Allah yang memperjalankan. Ruh atau hati kita lalai dari Allah. Dibikinlah nafsu itu untuk ruh ini beriman, yo karena aku, sebab aku kuat, sebab aku iso maca Fatihah. Nafsu iki mesti ngoten. Estu. Terus di luar sholat kita banyak ngalami aktivitas. Nafsu nafsiyah niki membikin ruh supaya lalai pada Allah. Contoh kita kerja. Contoh kita apapun aktivitas.
Nafsu nafsiyah membikin bagaimana ruh kita itu lalai kalau di situ Allah lah, hanya Allah lah yang menggerakkan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Lalai kita. Kalau kita sudah lalai, manakala dalam aktivitas itu ada yang nggak kita sukai oleh sifat basariah kita sebagai manusia, nafsu amarah muncul, muring-muring. Contoh, mohon maaf Bu nggih, ibu biasanipun 1 bulan dikasih belanja oleh bapak ikut 3 juta. Lah kok ya. Lah kok bahasa Indonesia ini apa? Lah kok. Hah? Inilah yang dimaksud lah kok masalah sing ningali niki luar Jawa kuwat Bu. Saya disuruh bahasa Indonesia. Lah kok bapak iku kasih belanja 1 bulan 30.000. Apabila kita sebagai istri tidak connect pada Allah yang menggerakkan itu, mesti nesu mboten? Nesu, mohon maaf Bu, mohon maaf. Mesti, karena nggak cocok miturut nafsu kita. Sama bapak pagi-pagi kerja jam 7, ibu masaknya gak cepet-cepet, selok keri kerja, bahkan sampai jam 7 belum mateng. Biasanya dikasih wedang, gak dikasih wedang, ngamuk-ngamuk boten, ngamuk-ngamuk kita. Belanja wis tak penuhi, misalnya ya ini kopi durung ono, ngamuk-ngamuk. Lah nafsu di dalam hati kita namanya amarah, muring-muring. Ini kalau suami muring-muringan, bahasa Belandanya itu bludrek Pak, bludrek ya. Kadang opo diuncal-uncalno, mereka gak cocok. Itu akibat kita itu nafsu loro iki dereng jinak, dereng belum jinak. Kita tidak tahu, nafsu tahu kita tidak tahu nafsu. Ini persoalannya. Akhirnya mohon maaf, kehidupan kita di dunia itu ada rasa khawatir, ada rasa gelisah, ada rasa tidak nyaman. Ati ki loro-loron Pak. Kesenduk titik gak cocok, marah, panas. Lu sing rugi ngene iku ya sapa? Ayo rugilah awak dhewe-dhewe ya. Mboten mungkin panasi iku katut tanggane katut panas, mboten. Kita sendiri, kita rugi sendiri. Ingat, innan nafsa la amratum bisu. Nafsu loro iki ingatlah menjadikan ruhaniah sampean iki lalai dari Allah. Cuman ayati wonten terus illama rohima robbi. Ada nafsu yang dirahmati. Siapa itu? Ruh yang di dalam dirinya muncul sifat basiroh. Ning kene ana dulur sampean gandeng-gandeng ayu-ayu loro. Lawamah iki mutmainnah. Nek niki wau kaya empu tong bajil niki. Estu rupane Allah katakan kal an'am balhum adul. Nek sing muncul kaya iki, nyuwun sewu Pak Bu nggih, semua kita sipati sampai nambah aku hewan. Blegere jasad si menungso, tapi jerone empu tong bajil. Iku Quran Pak, ulaika kal an'am
Kal ini ya apa tulisannya lali aku. Kal an'am balhum adul. Mereka itu kita pak ruhaniyah kita. Kal an'am kados rojo koyo hewan. Balhum adol bahkan lebih kejam daripada hayawan. Hayawan kira-kira contoh mawon ulo sing didahar iku paling daging-dagingan nggih. Kita pager dipangan, aspal dipangan, opo wae gitu ya nggih. Wis mugi-mugi kita dihindarkan Allah dari nafsu loro niki ngaten ya. Lah terus basiroh niki siji lawamah. Lawamah iku apa? Getuni salatku mang lali nang Allah. Getuni mang aku iki gak eling nang Allah, akhirnya ngamuk-ngamuk. Lha niki lawamah. Nek lawamah ning ati sampean sampun muncul, maka mutmainah. Mutmainah iku ya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang damai, hiroh sing damai. Irji'i oleh damai oleh jiwa kang anteng iku karena sampean purun bali nang Allah. Eling maksudnya, eling kabeh iku sing gerakno mung Gusti Allah. Radhiyatam mardiyah, bali sampean kali kula ini karena ridho dan diridani Allah. Apa yang terjadi? Allah katakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannatiku ayem, wis gak ono gelisah, resah, apapun boten enten. Wis minimal lah waktu sholat, minimal. Lah bisanya kita ruh bisa kembali kepada Allah. Kata Rasulullah, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Rasulullah yang bagaimana? Kenal diri. Kenalilah dirimu. Apa diri yang mana? Diri roh iki ayo dikenali sifat papat iki. Paham nggih? Pun tak buka mulai dari sifat wujud sampai mutakaliman. Bapak Ibu, sifat wajib Allah niku wonten kalih dosa. Wonten 20 ini dibagi menjadi sekawan. Wis. Mengke 20 itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Kalau kita rampas itu sifat kita, roh niki dikuasai nafsu-nafsiyah lewat sifat basariyah. Nek umpomo roh iki dikuasai nafsu loro iki, akhirnya sifat wujud sampai mutakaliman kita HI. Wujud, kidam, bakok dan seterusnya kita HI. Termasuk temeriku adalah ilmu, ngerti. Berarti dalam hati kita ngerti mang, merasa diri kita yang ngerti di dalam hati. Mboten enten kembali kepada Allah. Mboten saged balekno ngertiku iki apa sing duwe ngerti adalah Allah. Mboten enten. Niki nek dikuasai sifat basariyah dari nafsu-nafsiyah dan amarah. Tapi kalau dikuasai sifat basiroh dalam hati kita, nafsu lawamah dan mutmainah, mesti balik nonang Allah. Kabeh wae Gusti Allah.
kita sebetulnya umat Islam khususnya wis sering moto la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Niki lah Quran toh Bu. Tidak ada kekuatan, tidak ada keadaan apapun. Keadaan itu wonten kali enak gak enak. Keadaan enak, bisnisnya lancar, sing didang ada. Pokoknya nggak ada persoalan, enak-enak tok. Terus kondisi keadaan nggak enak, wis bisnisnya hancur, utangi akeh, tiap hari didatangi bank kluyur, jadi nggak berani ada di rumah, lah gak nyaman blas toh Bu ngene iki, wis minggatai, wis. Kan kita sudah ngerti kabeh keadaan itu yang menggerakkan, yang mendatangkan itu hanyalah Allah. Sering kita baca, cuman pengamal prakteknya mboten enten. Sebab apa kita nggak bisa mempraktekkan? Padahal setiap saat kita baca, karena kita belum dididik atau kita belum mau mengikuti ajaran Rasulullah di jalur rohaninya, yaitu hakikat menuju makrifat. Kita masih ada di hukum syariat pengajaran yang jasad iki. Ini kulo persoalannya. Makanya saya beranikan diri Pak Bu bahas niki mulai tahun 2000 sebetulnya, karena sudah turun yang namanya surat Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Bagaimana Rasulullah ketika saat dulu menyampaikan hal ini, ternyata di surat itu Rasulullah dengan terang-terangan, artinya tidak sembunyi-sembunyi. Dulu saya 2000 sampai 2006 sembunyi-sembunyi. Nggih, jadi mboten purun kula diundang ngaji bab seperti ini, nggak mau. Saya mau di rumah saja, siapa yang mau silakan datang. Itu pun dengan bahasa yang tidak vulgar, tidak transparan, isaroh. Nah, ketika 2007 mulai saya turun di lapangan menjemput bola, karena surat itu sudah turun. Tapi apa yang terjadi? Saya dicaci maki, dilokno wong gendeng, wis macem-macem. Tapi saya sabar, tidak menjadikan saya berputus asa untuk tidak datang. Saya Bu nyun sewu Pak, walaupun di sini hanya orang satu, tetap saya kaji. Kecuali nggak ada orang belas, ya otomatis aku pulang lagi. Ada satu, jangankan satu, setugel tak jekno. Karena saya sudah diperintahkan Allah untuk menjemput bola. Sebab ngaji niki Pak Bu, sing di jalur kados ngeten niki seperti ini tidak semua orang mau. Estu. Tidak semua orang bisa menerima. Karena yang saya bahas itu fokus di ruh sampean, bagaimana basiroh ini ya muncul di dalam ruh sampean sehingga bisa mengalahkan nafsiyah dengan amarah. Ini makanya sakit dibuktikan. Setelah jenengan ikimang sudah menerima ajaran Rasulullah ini, terus sampean praktek di dalam setiap kehidupan sampean sehari-hari, lebih-lebih di dalam waktu sholat, mesti nyaman nanti. Cara sholat iku walaupun gak maksimal khusyuk,
petang rokaat, busak rokaat iku iso khusuk, nyaman hati sampean. Terus ngadepi persoalan dunya, karena hati sampean itu bisa membaca, meresapi, menghayati semua itu Allah. Hati langsung klik teng mriku, mboten khawatir. Estu mboten khawatir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang betul-betul mengamalkan takwa dalam hatinya seperti ini, makhrajan, di dalam makhrajan itu maknanya Allah akan membuka pintu yang pintu itu nggak bisa dibuka. Allah buka. Artinya nyun sewu, anak gudo loro hati nggak? Loro hati. Loro hati. Buka ini kudu wangel. Sampai isok gak loro hati, kita bisa tidak loro hati, bahkan ayem guyu-guyu hati wangel niku. Wangel. Beda anak yang menganut, disuruh ngalor yo ngalor, ngidul yo ngidul, nek niki gampang. Tapi ketika saat anak kita iku mau nggak nganut, hati mesti loro. Tapi jenengan nek rohaniah jenengan iki sing muncul sifat basiroh, mesti roh iku dibimbing untuk klik semuanya itu la haula wala quwata illa billah. Kekuatan apapun iku illa billah, kecuali wae Allah kabeh sangka Gusti Allah. Lho disinilah nanti jenengan gak gampang stres, gak gampang cepet tuwek. Lho estu ati sampean niku dadi enom tok intine. Bergelora seneng ngaten. Seneng mboten gampang susah. Bisnis kita misali kok ya Gusti Allah ngelorot, asali iku mang omseti iku mau 1 juta dalam 1 minggu, dilorot hanya 100. Disebabkan syariate, mohon maaf, pandemi tah opo, disebabkan syariate ada yang curang. Sampean kalau hatinya sudah mapak sifat basiroh, jenengan gak mungkin nyalano wong, gak mungkin nyalano pandemi. Nyawang atine berzikir terus dateng Gusti Allah. Gini ku zikir niku maksudnya sadar, nyadari, hati merasakan, menghayati sedoyo semua itu hanya karena Allah. Pun sifat 20 wajibe Allah 20. Niki kula pusik didik nggih. Pertama adalah wujud. Wujud ini jadi sifat nafsiyah Allah. Nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat keesaane Allah yang wajib ada dan tidak boleh tidak ada. Wujud. Kados ngeten iki lak wujud ah, sepidol wujud. Wis rena-rena iki wujud. Jadi yang dimaksud sifat wujud itu sifat wajib yang harus ada pada diri Allah. Terus pun diwujudi Allah, lama nggih. Selama ini kita masih menyamarkan wujudi Allah, orang ketinggalan, tidak kelihatan, lah gitu nggih. Apa sebab itu? Malah justru yang kelihatan wujud itu selain Allah, yang asalnya gak wujud, ya kita ini loh Pak ya, asalnya gak wujud, olehnya wujud diwujudkan Allah. Paham ya?
berarti kita asalnya tidak wujud, baik jasmani ya, jasad maupun roh, asalnya kan nggak ada, Pak. Jasad Allah ciptakan kita dari tanah. Nanti kalau sudah purna harus kembali ke tanah lagi. Nggak bisa, Pak, jasad kembali sendiri, nggak bisa. Akhirnya tetangga, saudara kita kalau sudah mati menghantar jasad kita ke kuburan. Nah, terus kemana roh ini? Ini kejadian yang spektakuler, kejadian yang tidak main-main, yang manusia banyak tidak memikirkan. Itu tidak memikirkan. Banyak manusia yang tidak memikirkan, Bapak. Dari mana Allah ini ciptakan? Menciptakan ruh ini dari mana? Apa dari jasad? Apakah dari tanah? Tidak. Dari namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Ini kalau menurut keterangan syariat, Nur Muhammad itu ada pada Kanjeng Nabi Muhammad. Jikalau Nur Muhammad itu Allah tidak ciptakan, maka makhluk di langit dan di bumi tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah diciptakan. Jenengan pikir sampak pedot otak sampean gak ketemu, tidak ketemu. Paling keterangannya ya Nur Muhammad itu nang Kanjeng Nabi Muhammad. Nek Kanjeng Nabi Muhammad tidak dijadikan, gak mungkin semuanya ada. Lah gitu lah. Iku syariat. Sampean ben cetha, ben paham, biar ngerti siapa Nur Muhammad itu. Yang Allah ciptakan Nur Muhammad, itulah yang disebut wiji kang dumadi sak lebeti gesang, wiji sel yang ada pada diri Allah. Ndi misalnya menungso nggih, sel yang ada di nutfahnya seorang laki-laki. Nutfah itu mani, Pak. Di dalam mani ini ada sel, ya ini Nur Muhammad. Ini yang akan menjadi calon jenengan kali kula. Wis saiki nang pitik. Ibu-ibu paham pitik. Ono pitik ngendok. Sadurunge ngendok kan dirabeni oleh jago, lah ngono ya, ayam. Nanti kira-kira 5-7 hari setelah diengkremi, apa bahasa Indonesia diengkremi? Dinggrami. Kula eling mbok biyen kula sering dikongkon ngoco nang genteng sing bolong, sing yang ada kacanya. Kalau ada lasnya, itu berarti besok akan bisa menetas jadi anak ayam. Kalau tidak ada, mak biyen sanjang dadaren son ngono. Daripada nunggu bungker engko mardi habis diengkrami kan tadi buan, Pak. Enggak penak dadaren. Jadi las di dalam telur itulah namanya Nur Muhammad. Memang kalau tidak ada ini gak mungkin menjadi anak ayam. Sama kita juga, orang tua kita kalau tidak wik-wik, umpama wik-wik nggak ada selnya, nggak jadi kita sebagai anak. Terus dikembalikan. Lah bagaimana Nabi Isa tidak ada bapaknya, tapi Siti Maryam bisa
hamil. Wis iki nggak kena dibahas. Sebab innama